Hai, aku Diantara Maheswari. Seorang istri yang sabar, rajin, ulet, kuat, dan mandiri. Aku punya bisnis online shop, properti, dan juga seorang selebgram. Aku pikir rumah tangga tuh baik-baik saja. Sampai akhirnya suamiku selingkuh. Dan alasan dia melakukannya cuma karena satu hal. Karena murah. Jika ada yang bertanya dulu, seperti apa pernikahanku? Mungkin aku akan menjawab dengan bangga. Pernikahan kami sempurna. Ya, sesempurna itu. Setidaknya begitulah yang selalu aku yakini. Setiap pagi, aku membuka mata dan melihat wajah Mahesa di sampingku. Wajah yang terlihat tenang, damai, seperti laki-laki yang tidak pernah menyembunyikan apapun. Kadang dia masih terlelap, dan aku hanya memandangi garis-garis wajahnya yang lembut. Dan pada saat-saat seperti itu, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Rutinitas kami sederhana. Bangun pagi, saling senyum, lalu Mahesa akan berkata, "Pagi, Di," dengan suara serak barunya yang selalu berhasil membuat hatiku luluh. Aku akan membuatkan sarapan. Kadang hanya roti panggang, telur, atau teh manis hangat. Dan setiap kali aku menyajikannya, dia selalu berkata, "Masih istri terbaik sedunia." Ucapan sederhana tapi cukup membuatku merasa diperhatikan, dicintai. Di meja makan itu, kami sering menertawakan hal-hal kecil, hal-hal remeh yang sering dilupakan sebagian pasangan. Seperti caraku yang tak pernah bisa membuat telur mata sapi dengan bagian kuning yang utuh. Atau tentang Mahesa yang selalu lupa di mana ia menaruh ikat pinggangnya. Aku selalu bilang, "Mas itu kayak anak kecil kadang." Dan dia akan tertawa lalu mencubit kecil pipiku. Aku menyukai tawa itu. Tawa yang membuatku percaya bahwa rumah tangga kami berjalan baik-baik saja. Tawa yang membuatku yakin bahwa aku memilih laki-laki yang tepat. Mahesa, suamiku, sosok yang dulu terlihat sempurna bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat, sebagai pemimpin, sebagai tempatku pulang. Dia tipe laki-laki yang kalau ditelepon langsung mengangkat, yang selalu memberi kabar, yang sepulang kerja langsung mencari wajahku. Seringkali dia berkata, "Aku kerja untuk masa depan kita, Di. Biar nanti kamu gak capek-capek terus." Dan ketika dia mengucapkan itu, aku tersenyum dan tanpa sadar mempercayainya sepenuh hati. Aku pikir semuanya nyata. Aku pikir semuanya tulus. Aku pikir kasih sayangnya sama besar dengan usahaku menjaga rumah tangga kami. Aku bahkan sering merasa bersyukur, merasa bahwa hidupku sudah lengkap karena memilikinya. Suami yang tampak bertanggung jawab, penyayang, dan tidak pernah marah tanpa alasan. Teman-temanku sering berkata, "Enak Yandra, suamimu kayak baik banget." Dan aku selalu menanggapinya dengan senyum kecil. Bukan karena ingin pamer, tapi karena aku berpikir aku benar-benar sedang hidup di dalam pernikahan yang damai dan indah. Kadang kami berdua pulang malam setelah bekerja, menonton film sambil rebahan di sofa, dan dia akan memainkan rambutku sambil bercerita tentang perusahaannya dan aktivitasnya hari ini. Aku mendengarkan, karena aku mencintainya, dan karena aku pikir kehadiranku benar-benar membuat hidupnya lebih ringan. Di malam-malam tertentu ketika dia pulang terlambat, aku tetap menunggu. Bukan karena curiga, tapi karena aku ingin memastikan dia makan, dia nyaman, dia merasa dihargai. Aku merasa menjadi istri yang diapresiasi, istri yang dicintai, istri yang berada di hati suaminya. Ya, aku benar-benar percaya. Sungguh percaya. Percaya bahwa kami adalah pasangan yang saling menjaga. Percaya bahwa cinta kami lebih kuat daripada godaan dunia. Percaya bahwa aku sudah menikah dengan laki-laki yang tepat. Tapi ternyata, kesempurnaan itu hanya ilusi. Sebuah ilusi yang berlahan-lahan retak
dan akhirnya hancur tak bersisa. Semuanya berawal dari satu hal kecil. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan bisa mengubah hidupku selamanya. Satu notifikasi kecil di layar HP suamiku. Dan dari situlah, aku mulai menyadari bahwa apa yang kuanggap sempurna hanyalah cerita yang aku tulis sendiri di kepalaku. Sementara kenyataannya sangat jauh berbeda. Langit pagi terlihat damai melalui jendela kamar. Kipas angin berputar pelan. Suara air dari kamar mandi terdengar ritmis, tanda Mahesa sedang mandi. Ting, suara notifikasi ponsel. Close up ponsel di meja rias. Layar dup, kemudian menyala. Pagi itu, aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah hanya karena satu suara kecil. Satu notifikasi. Aku sedang membereskan tempat tidur, menata bantal yang tadi disentuh Mahesa sebelum dia masuk kamar mandi. Semua terasa biasa, tenang, seperti pagi-pagi lain yang kuanggap aman. Lalu, ting! Suara itu muncul dari meja rias. Aku menoleh spontan. Tanpa niat buruk, tanpa pikiran apa-apa, aku berjalan mendekat. Ponsel itu menyala, menampilkan layar yang selama ini tak pernah aku curigai. Mahesa selalu bilang, buka aja kalau perlu, aku nggak punya apa-apa yang disembunyikan di... Dan aku, iya, aku percaya. Seperti perempuan bodoh yang terlalu yakin bahwa cinta tidak punya sisi gelap. Layar ponselnya terbuka sesaat, aplikasi Dana, notifikasi biru terang. Transfer ke nomor tak dikenal, Rp250.000. Aku mematung. Bukan karena nominalnya, bukan karena uang itu, tapi karena entah kenapa dadaku langsung terasa sesak. Seperti tubuhku mengerti sesuatu yang pikiranku belum bisa jelaskan. Kenapa transfer? Jam segini? Dan ke siapa? Pertanyaan itu menusuk pelan, lambat, tapi menyiksa. Tangan Diandra mendekat ke ponsel, namun ragu-ragu. Napasnya tak stabil. Aku menelan ludah. Jari-jariku gemetar sedikit saat menyentuh layar yang masih panas oleh sentuhan Mahesa tadi pagi. Notifikasi itu sederhana. Tidak ada nama. Hanya nomor panjang. Asing, acak, dan dingin. Tapi perasaanku, aku merasa seperti baru saja menemukan pintu menuju sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak pernah ingin kubuka. Apa ini? Aku bertanya dalam hati. Apa iuran kantor? Transfer ke teman? Bayar sesuatu? Aku mencoba berpikir positif. Aku mencoba menjadi istri yang tidak seuzon. Istri yang hatinya luas. Istri yang tidak mudah tersulit pikiran buruk. Tapi, tubuh manusia tidak bisa berbohong. Ada rasa dingin merayap dari ujung jari hingga ke tengkuku. Rasa dingin itu seperti bisikan kecil. Lihat lebih jauh, Diandra. Ada sesuatu yang tidak benar. Air shower berhenti. Suara pintu kamar mandi akan terbuka. Aku tersentak. Jantungku memukul rusukku begitu keras, seperti ingin melompat keluar. Panik. Tanpa pikir panjang, aku meletakkan ponselnya kembali ke meja rias, tepat di posisi semula. Tidak bergeser 1 sentimeter pun. Seolah kalau sampai bergeser sedikit saja, kebenaran yang kutakutkan akan langsung meledak. Aku berdiri tegak, menarik napas cepat, berpura-pura merapikan bed cover. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Pintu kamar mandi terbuka, Mahesa keluar dengan handuk di leher, rambut basah, wajah santai. Sayang, kok diam aja? Udah siap sarapan? Tanya Mahesa sambil tersenyum. Dan senyumnya, senyum hangat itu, senyum yang dulu membuatku merasa aman, sekarang terasa seperti pisau kecil yang melukai pelan-pelan. Ada sesuatu yang salah, sangat salah, tapi aku belum tahu apa. Namun satu hal pasti, notifikasi itu telah mengusik dunia yang selama ini kupikir sempurna, telah menggoyahkan kepercayaanku yang kubangun selama bertahun-tahun. Dan sejak detik itu, hidupku tak lagi sama. Ruang makan kecil di pagi hari, aroma teh jahe hangat mengisi udara. Mahesa duduk sambil mengeringkan rambut dengan handuk, sementara Diandra menyendok nasi ke piring sambil melirik suaminya.
Dentang sendok, detak jam dinding, suara halus tapi menegangkan. Hari itu, aku hanya ingin memastikan apa yang kulihat tadi bukan hal besar, bukan sesuatu yang perlu kupikirkan berlebihan. Tapi naluri seorang istri itu aneh. Ia bisa menangkap getaran-getaran kecil yang tidak terlihat mata. Suara hati yang mencoba memperingatkan, walaupun sering kita tutupi dengan dalih, aku percaya. Aku duduk di depannya, senyap, sambil menggenggam cangkir teh yang tiba-tiba terasa terlalu panas. Dan akhirnya, aku bertanya, "Mas, tadi ada notifikasi dana, transfer 250.000? Itu buat siapa?" Kata Diandra dengan suara lirih dan pelan. Mahesa terdiam sepersekian detik, sangat singkat, hampir tak terlihat, tapi cukup bagi seorang istri untuk merasakan ketidakberesan. Gerakan kecil itu, tatapan matanya yang sempat menghindar, bibirnya yang tertarik tidak natural. Tubuhnya berbicara, walau mulutnya mencoba menutupi. Dan saat ia menjawab, aku langsung tahu. "Oh, itu cuma kenalan orang baru aku temui sebulan lalu. Dia lagi butuh uang," ujar Mahesa dengan tenang, bahkan terlalu tenang. Diandra menatap Mahesa lama, sunyi, berusaha membaca wajah lelaki yang pernah ia percaya sepenuhnya. Cuma kenalan baru sebulan. Sejak kapan Mahesa punya teman baru tanpa cerita? Sejak kapan dia punya kebiasaan memberi uang pada orang yang baru dikenal? Kenapa tidak pernah ada obrolan soal ini? Kenapa jawaban itu terdengar seperti kalimat yang sudah ia siapkan? Aku tersenyum kecil. Tersenyum untuk menutupi retakan yang mulai muncul di dadaku. Tapi batinku berteriak. Itu bukan jawaban yang jujur. Mahesa kembali makan. Tenang, tidak terlihat merasa bersalah. Atau justru terlalu tidak bersalah. "Aku cuma bantu orang yang kesusahan, katanya sambil mengangkat bahu. Seolah itu hal biasa. Seolah aku tidak punya hak bertanya. Padahal dalam pernikahan tidak ada hal kecil jika dilakukan diam-diam. Aku mencoba menelan nasi, tapi rasanya seperti kertas kering, tak bisa turun. Lalu aku memperhatikannya. Cara dia memegang sendok, cepat, gugup. Cara dia menelan, terburu-buru. Cara dia tersenyum, dipaksakan. Semua itu membuatku semakin yakin Mahesa sedang menyembunyikan sesuatu. Dan kebohongan itu adalah yang pertama. Yang pertama dari banyak luka yang akan datang. Diandra menunduk, menatap meja, mencoba mencari ketenangan. Aku ingin percaya. Aku ingin berpikir bahwa semuanya hanya salah paham kecil. Bahwa aku terlalu sensitif. Bahwa aku terlalu mencurigai. Tapi kepercayaan, kalau pernah diremukkan sedikit saja, akan menjadi rapuh selamanya. Pagi itu, aku bangun sebagai istri yang mencintai sepenuh hati. Namun saat duduk di meja makan mendengar jawabannya, aku merasa seperti perempuan asing yang sedang berbicara dengan lelaki asing yang memakai wajah suamiku. Mahesa berdiri, mengambil kunci mobil, mencium kening Diandra secepat kilat, tanpa kehangatan. "Aku kerja dulu ya, nanti malam pulang." Pintu tertutup, suara langkah menjauh, keheningan menelan ruangan, dan di saat pintu itu menutup, disitulah aku tahu. Aku baru saja mendengar kebohongan pertama dari suamiku. Kebohongan yang akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangga kami. Diandra duduk di kamar sendirian. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya yang lelah, namun matanya dipenuhi tekad. Saat seseorang yang kau cintai mulai berbohong, dunia tidak langsung runtuh. Ia retak, perlahan, seperti kaca yang ditekan dari dalam, tanpa suara, tapi terasa menyakitkan. Dan malam itu, retakan pertamaku berubah menjadi jurang. Diandra membuka aplikasi Get Contact. Tangannya gemetar. Aku tidak ingin menjadi istri yang mencurigai suamiku. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang menguntit. Tidak ingin menjadi wanita yang harus mengais kebenaran dari layar ponsel. Tapi apa yang harus kulakukan jika suamiku sendiri menutup pintu kejujuran di hadapanku? Satu-satunya cara untuk tahu kebenaran adalah mencarinya sendiri. Layar Get Contact menampilkan hasil pencarian.
Nama muncul perlahan, seperti tamparan yang datang dari langit. Nama Siska Putri. Usia 19 tahun. Kategori adik sayang, calon, beb. Suasana hening, Diandra tersulut emosinya. 19 tahun? Tuhan, gadis usia apa? Yang bahkan belum mengerti dunia sepenuhnya. Dan namanya disimpan Mahesa tanpa pernah kuceritakan. Adik sayang, calon, beb, hatiku ditekan sesuatu. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Tapi aku tidak boleh berhenti di sini. Aku membongkar semua informasi yang muncul. Alamat, nama ibu, nama ayah, tempat kuliah, semua yang bisa kutemukan. Semakin dalam kubuka, semakin besar rasa takutku. Ini bukan hanya kenalan. Ini bukan hanya baru sebulan. Ini sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang dilumuri kebohongan. Aku tahu itu. Hatiku tahu itu. Diandra menutup ponsel, lalu menarik napas panjang. Aku memutuskan satu hal. Jika Mahesa tidak mau jujur padaku, aku akan mencari kebenarannya sendiri. Walau tangan dan kakiku gemetar, walau aku takut hasilnya menghancurkan hidupku, aku tidak bisa terus membiarkan diriku buta. Keesokan harinya, Diandra berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Ia ragu sejenak, namun mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang perempuan muda, sangat muda. Gadis itu menatap dengan wajah polos, tapi matanya menyimpan sesuatu. Siska Putri. Inilah wajah yang selama ini hanya berupa nomor di ponsel suamiku. Saat melihatnya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tidak benci padanya. Aku justru merasa iba. Dia masih anak-anak, dan aku tidak tahu apakah ia sadar bahwa ia sedang bermain-main di kehidupan rumah tangga orang lain. Kita bicara sebentar, ikut saya ya, kata Diandra dengan suara lembut dan tegas. Mereka masuk sebuah restoran kecil. Dua wanita duduk saling berhadapan. Diandra berusaha tenang. Siska gelisah, memegang sendok berkali-kali. Pertemuan itu seperti meneguk kebenaran yang pahit. Aku bertanya satu hal saja. Kamu sudah kenal suamiku berapa lama? Tanya Diandra sambil memandang mata Siska. Siska menunduk, menarik napas, dan mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Diandra merinding. Baru 1 bulan, Kak, jawab Siska dengan suara pelan. Diandra memandang tajam. Tidak percaya, tidak puas. Jawaban itu persis dengan jawaban Mahesa. Begitu sama, begitu kompak. Seolah sudah dipersiapkan. Saat itu, langsung terasa bahwa ada skenario di balik semua ini. Seperti mereka berlatih, seperti mereka sepakat mengatakan hal yang sama, seperti mereka ingin menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku mengenggam. Ada bagian dalam diriku yang ingin berteriak. Jangan bohongi aku. Katakan yang sebenarnya. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tetap waras. Aku harus tetap tenang. Karena satu kalimat kecil dari mereka sudah cukup untuk mengubah hidupku. Baru kenal sebulan. Kalimat yang terlalu rapi untuk jadi kebetulan, terlalu identik untuk jadi kejujuran. Terlalu dangkal untuk menutupi luka sebesar ini. Dan hari itu aku sadar, ketika kebohongan diucapkan oleh dua mulut yang berbeda, dengan kalimat yang sama persis, itu bukan lagi kebohongan. Itu adalah skenario. Skenario yang akan membuka pintu menuju gelapnya rahasia yang selama ini disembunyikan Mahesa dariku. Dan aku baru saja memulai perjalanan menuju kebenaran yang menakutkan. Langit sore berwarna jingga keemasan,
Jalanan terlihat lengang. Diandra dan Siska berjalan pelan keluar dari restoran. Aku keluar dari restoran itu dengan hati yang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Karena jawaban yang kudapat bukan jawaban. Itu kebohongan yang dibungkus rapi, disiapkan bersamaan oleh dua orang yang harusnya tidak terhubung. Aku tidak ingin membiarkan emosi menguasai. Aku tidak ingin menjerit, atau memaki, atau menghancurkan segalanya dalam satu malam. Tidak, aku memilih jalan berbeda. Sebuah jalan yang lebih diam, tapi lebih mematikan. Aku akan mendekatinya. Aku akan berteman dengan pelakor suamiku sendiri untuk membongkar semuanya sampai ke akar. Diandra tersenyum kecil ke Siska, walau senyum itu pahit. "Kamu suka jalan-jalan?" tanya Diandra ramah tapi nadanya penuh perhitungan. "Kalau mau, kita bisa jalan bareng kapan-kapan." Siska kaget. Tidak menyangka istri sah yang suaminya ia dekati berkata selembut itu. "Beneran, Kak?" jawab Siska ragu-ragu. "Aku kira kakak bakal marah." "Untuk apa marah? Kalau aku ingin tahu kenyataannya." Kedua perempuan itu berjalan menuju parkiran. Siska melihatku sebagai orang baik, terlalu baik mungkin. Dia tidak tahu bahwa di dalam senyumku ada badai yang ditahan dengan susah payah. Tapi aku harus tetap dekat dengannya. Karena semakin dekat aku dengan Siska, semakin dekat pula aku pada kebenaran yang Mahesa sembunyikan. Keesokan harinya, Diandra menghubungi Siska. Aku mengajaknya main, membawanya ke tempat-tempat yang dia mau. Hari itu dia bilang ingin main golf. Golf, olahraga mahal yang selama ini bahkan aku sendiri jarang lakukan. Tapi apa yang kulakukan? Aku mengangguk, tersenyum, mengatakan, "Boleh." Bukan karena aku ingin, tapi karena aku butuh kebenarannya. Siska berdiri di lapangan golf memegang stik dengan canggung tapi bersemangat. Diandra memperhatikannya dari belakang. Saat aku melihatnya tertawa dengan polosnya, aku merasa ada dua sisi diriku bertarung. Satu sisi ingin menampar kenyataan. Sisi lain, melihat gadis itu sebagai anak kecil yang tersesat dalam permainan orang dewasa. Dia masih anak-anak, tapi sedang bermain dengan api yang bisa membakar rumah tanggaku habis. Dan anehnya, semakin lama bersamanya, semakin jelas bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Ada ketakutan di matanya, seolah dia tahu apa yang dia lakukan salah, tapi tidak bisa berhenti, atau tidak berani berhenti. Siska berlari ke arah Diandra sambil tertawa. "Kak Di, lihat, aku bisa." Diandra tersenyum, meski mata kosong. Kalau saja dia tahu betapa hancurnya hati yang sedang berdiri di depan dia. Kalau saja dia tahu, dialah alasan aku menangis diam-diam di kamar mandi setiap malam. Kalau saja dia tahu bahwa di balik senyum ini, aku menyimpan pertanyaan terbesar yang menghantuiku. Apa hubungan kalian sebenarnya? Hari berganti hari, Diandra dan Siska semakin sering bertemu. Aku terus menuruti permintaannya. Tempat makan, minuman favorit, tempat nongkrong, bahkan membelikannya sesuatu. Bukan untuk membuatnya nyaman, tapi untuk membuatnya jujur. Semakin dekat dengannya, semakin jelas bahwa ada kebohongan yang jauh lebih besar dari baru kenal sebulan. Ada kalanya tatapan Siska menerawang. Ada kalanya ponselnya berbunyi, tapi ia buru-buru menyembunyikannya. Ada kalanya ia ingin pulang cepat, atau tiba-tiba gelisah tanpa sebab. Setiap gerak-geriknya seperti puzzle kecil yang membuatku semakin frustasi. Diandra duduk di dalam mobil setelah mengantar Siska. Air matanya jatuh, satu demi satu. Aku pikir mendekatinya akan membuatku lebih kuat. Tapi kenyataannya, semakin dekat aku dengannya, semakin aku merasa jauh dari suamiku sendiri. Setiap tawanya menusuk jiwaku. Setiap kata-katanya membuatku bertanya, apa dia tahu tentang Mahesa yang tidak ku ketahui? Semakin lama,
semakin aku sadar bahwa Siska bukan sekedar orang ketiga. Dia adalah pintu menuju kebenaran. Pintu yang harus kubuka, meski aku tahu di baliknya ada luka yang bisa meruntuhkan seluruh hidupku. Babak kelam yang suamiku sembunyikan baru saja mulai terbuka. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang kutemukan. Senja. Cahaya oranye yang seharusnya hangat malah tampak muram di ruang tamu. Laptop Mahesa terbuka di meja. Layarnya masih menyala. Bunyi kipas laptop pelan namun menegangkan. Ada hari-hari ketika Tuhan seperti sengaja membukakan tirai. Bukan untuk menunjukkan keindahan, tapi untuk membuatku akhirnya melihat kegelapan yang selama ini kusembunyikan dengan harapan. Sore itu, sebuah kebenaran yang selama ini aku takutkan, akhirnya menampar tepat di wajahku. Aku hanya ingin mengambil charger. Aku tidak berniat memeriksa apapun. Tidak berniat mengusik privasi suamiku. Tapi, seolah semesta menarik tanganku, mendorongku melihat ke arah laptopnya yang masih terbuka. Close up layar laptop. Folder bernama Kerjaan 2024 terbuka. Namun di dalamnya ada folder tersembunyi dengan nama aneh, SP19. Tanganku gemetar saat menggerakkan kursor. Hatiku terasa seperti hendak melompat keluar. Tapi aku tahu, kalau aku pergi begitu saja, aku tidak akan pernah menemukan jawaban. Dengan napas yang tersisa, aku klik folder itu. Puluhan foto terbuka seperti ledakan bom. Foto-foto vulgar. Foto-foto pose menggoda. Foto seorang gadis. Gadis yang bahkan masih terlihat seperti anak sekolah. Jantung berdetak keras. Siska, gadis 19 tahun itu, wajahnya muncul di layar laptop suamiku dengan cara yang tidak pernah pantas untuk dilihat siapapun. Lalu muncul file video. Bukan satu, bukan dua, banyak. Dan semuanya menampilkan bukti pengkhianatan yang tidak bisa lagi disangkal. Di detik itu, dunia seperti berhenti. Aku tidak bisa bernafas. Tidak bisa berpikir jernih. Tubuhku seperti kehilangan tulang. Aku jatuh berlutut meremas dada sendiri yang terasa disayat dari dalam. Aku tidak menangis saat itu. Air mataku terlalu takut keluar. Seakan menangis pun tidak sanggup menggambarkan sakitnya. Mahesa, laki-laki yang kubela mati-matian. Laki-laki yang kubanggakan di depan orang tua. Laki-laki yang kuanggap imamku. Ternyata tidak hanya selingkuh. Dia menyimpan semuanya. Dengan rapi. Dengan sengaja. Diandra berdiri perlahan dengan wajah kosong, seperti tubuh tanpa jiwa. Tapi satu hal yang paling membuatku tergoncang, bukan foto, bukan video. Tapi sebuah catatan di sudut folder itu. Riwayat pembayaran 1 tahun terakhir. 1 tahun. 1 tahun penuh. 365 hari kebohongan. 365 hari mahkota istri yang ia injak-injak tanpa merasa bersalah. Aku membeku. Lalu aku bangkit. Dan untuk pertama kali dalam hidup, aku merasa perlu menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Diandra masuk terburu-buru ke bagian administrasi kantor suaminya. Napasnya tidak beraturan. Matanya merah namun tatapannya tajam. Bu Diandra, ada perlu apa ya? Aku tidak peduli terlihat lemah. Aku tidak peduli jika suaraku bergetar. Yang aku butuhkan hanyalah kebenaran. Mbak, bisa cek riwayat transfer Mahesa? Ujar Diandra dengan suara pelan dan tenggorokan rasa tercekik. Nomor ini, sudah berapa lama dia kirim uang ke sini? Rasti mengetik. Layar komputer memantulkan cahaya kebiruan di wajahnya. Waktu terasa sangat lambat seperti disengaja disiksa.
Ini sudah lama, Bu, kata Rasti dengan suara takut-takut. Transfer rutin, hampir setiap minggu. Kurang lebih setahun. Setahun? Kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kuterima. Bukan selingkuh semalam, bukan kesalahan spontan, bukan kehilafan sesaat. Ini adalah hubungan. Hubungan yang ia biayai, ia lindungi, ia rawat di belakangku. Lututku lemas. Aku bersandar di dinding. Untuk pertama kali dalam hidup, aku benar-benar ingin menjerit sampai dunia mendengar perasaanku. Ruang hening, aroma lavender lembut, cahaya hangat. Diandra duduk dengan mata bengkak, tangan bergetar tak berhenti. Diandra, tarik nafas pelan. Kamu aman di sini. Katakan apa yang kamu rasakan. Aku mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanya gumaman pecah. Akhirnya aku menangis, bukan sekedar menangis, tapi hancur, remuk, seperti seseorang merobek bagian terdalam hatiku dan membiarkannya berdarah. Bu, kenapa aku yang setia, yang selalu membantu, yang selalu percaya, harus diperlakukan seperti ini? Kamu tidak salah, Diandra. Tidak ada yang pantas dikhianati. Yang kamu alami bukan karena kamu kurang, tapi karena dia memilih menghancurkan kepercayaanmu. Kalimat itu membuatku runtuh sekali lagi. Tapi kali ini, runtuh untuk bangkit. Karena untuk pertama kali sejak kejadian itu, ada seseorang yang mengakui lukaku. Dan aku menyadari, aku tidak sendirian. Malam hari. Hujan deras mengguyur atap rumah. Petir sesekali menyambar, menerangi ruang tamu yang remang. Diandra duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Wajah pucat setelah sesi psikolog. Pintu depan terbuka. Mahesa pulang. Aku kembali ke rumah bukan karena aku kuat, tapi karena aku butuh jawaban. Jawaban dari pria yang selama ini kusebut suami. Malam itu, mata kami bertemu. Dan di detik itu juga aku tahu, kebenaran akan menyakitiku lebih dari apapun. Diandra, kamu kenapa? Ucap Mahesa dengan wajah bingung dan gelisah. Kamu habis nangis. Ada apa? Diandra berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi tatapannya tajam. Aku sudah tahu semuanya. Ujar Diandra dengan suara pelan, namun menusuk hati. Hening. Mereka hanya saling tatap. Tapi tatapan itu lebih mematikan daripada teriakan. Tahu apa, Di? Kamu salah paham lagi ya? Jawab Mahesa mencoba santai dengan suara bergetar. Folder di laptopmu. Foto-foto itu. Video itu. Transfer. 1 tahun. Rahang Mahesa mengeras. Ia memalingkan wajah. Bukan karena marah, tapi karena ketahuan. Ada detik di mana kamu berharap seseorang membantahmu. Membuatmu percaya bahwa kamu salah. Bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi Mahesa tidak melakukan itu. Ia hanya diam. Dan diamnya lebih menyakitkan daripada seluruh bukti yang kubaca. Kenapa, Mahesa? Aku ini istrimu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Mahesa duduk, menunduk, tangan menutupi wajah. Ia tampak seperti pria yang kehilangan arah atau kehabisan alasan. Diandra, aku hilaf, kata Mahesa dengan suara pelan dan lemah. Awalnya cuma iseng. Aku cuma, lagi stres. Terus ya kepancing. Iseng,
Jawab Diandra dengan tertawa miris sambil menangis. Setahun, Mahesa. Setahun penuh kamu iseng dengan anak 18 tahun. Kamu biayai dia. Kamu simpan foto-fotonya. Kamu bohongi aku tiap hari. Iseng katamu. Diandra jatuh berlutut bukan karena lemah, tapi karena hatinya seperti diremas dari dalam. Aku nggak tahu harus berhenti gimana, Di. Sudut mata Mahesa defensif. Aku malu, tapi aku juga, aku butuh perhatian. Kamu sibuk, kamu banyak kerjaan. Jadi ini salahku, ucap Diandra dengan terperangah dan tak percaya. Karena aku cari uang untuk kita, aku cari uang untuk rumah ini, aku bangun usaha dari nol. Kamu selingkuh dan itu salahku. Air matanya akhirnya pecah bukan karena lemah, tapi karena merasa dikhianati lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Aku nggak bilang itu salahmu, Di. Aku lemah. Aku gagal jadi suami. Aku kacau. Kamu bukan lemah, ucap Diandra dengan suara tegas namun penuh duka. Kamu memilih. Dan setiap hari selama setahun, kamu memilih menghancurkan aku. Petir menyambar tepat saat Diandra berdiri. Ia terlihat seperti perempuan yang baru saja kehilangan segalanya, tapi juga seperti seseorang yang akan menemukan kekuatannya kembali. Aku pergi. Aku nggak bisa bernafas di rumah yang penuh kebohongan ini. Aku butuh waktu. Diandra, jangan! Wajah Mahesa terlihat panik. Kita bisa selesaikan ini. Kita bisa baikan. Jangan tinggalin aku. Kamu sudah meninggalkan aku, bahkan saat aku masih tidur di sampingmu. Ujar Diandra dengan tatapan mata yang sudah mati rasa. Diandra mengambil tas kecil, mantel, dan melangkah menuju pintu. Mahesa mengejarnya, menangis, memegang lengannya. Aku masih sayang sama kamu, Di. Tolong, jangan pergi, kata Mahesa sambil memohon. Kalau kau sayang, kau tak akan menyentuh dia. Kau tak akan menjadikan aku badut selama setahun. Diandra membuka pintu. Hujan deras menyambutnya. Angin malam menusuk kulit, tapi lebih hangat daripada rumah yang baru saja ia tinggalkan. Malam itu aku keluar, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Karena kadang, pergi adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Pagi yang mendung. Langit kelabu seperti mencerminkan hatiku. Di meja kerjaku, semua bukti perselingkuhan Mahesa tersusun rapi. Foto, video, riwayat transaksi, rekaman layar, dan catatan setahun penuh kebohongan. Ada saatnya luka tak lagi bisa ditangisi. Ada saatnya air mata berubah menjadi keberanian. Hari itu, aku berhenti menjadi istri yang disakiti dan menjadi perempuan yang membela dirinya sendiri. Diandra duduk di kantor pengacara. Tumpukan dokumen hukum terbuka di depannya. Pengacaranya menatapnya serius. Bu Diandra, dengan bukti sebanyak ini, posisi Anda kuat. Sangat kuat, kata pengacaranya. Lakukan, masukkan somasi ke polisi dan ke kampusnya. Tangan Diandra bergetar tapi suaranya tegas. Ia menandatangani berkas somasi. Suara pena menggores kertas, simbol keputusan besar. Aku tidak takut. Aku tidak gentar. Aku hanya sudah cukup muak dipermainkan. Siska di kamarnya. Ia membaca somasi dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, napas tersengal. Ibu, aku bisa dikeluarkan dari kampus, kata Siska menangis dengan suara terisak. Aku bisa dipanggil polisi. Aku takut, Bu. Ya sudah, kamu yang cari masalah, ujar Sriwarni dengan suara ketus. Minta maaf sama istri orang itu. Bilang kamu nggak sengaja. Bilang kamu masih anak-anak. Siska menangis. Berusaha menghubungi Diandra berkali-kali.
Tapi Diandra tidak mempedulikan. Biarkan dia merasakan sedikit saja dari rasa sakit yang dia tebarkan. Ayah Diandra, Joko Utomo, menerima telepon. Nada bicaranya tegang. Pak Joko, saya mohon, tolonglah. Siska memang salah, tapi masa depannya panjang. Dia masih 19 tahun. Jangan sampai dia punya catatan hukum. Ucap Om Siska melalui telepon dengan suara panik. Ayah Diandra menghela napas panjang. Kalau mau minta maaf, datang baik-baik. Tapi keputusan tetap di tangan Diandra. Diandra diam menatap ayahnya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena ragu, tapi karena hatinya tersentuh oleh kebijaksanaan ayahnya. Lelaki yang sejak kecil menjadi contoh kesetiaan. Dra, aku tahu kamu sakit. Tapi kalau anak itu sampai masa depannya hancur, kamu mungkin akan menyesal suatu hari nanti. Kita ini bukan keluarga yang tega menjatuhkan orang lain. Ucap ayah Diandra dengan suara lembut. Aku mau cabut tuntutan itu ya. Tapi, harus ada syarat, kata Diandra dengan suara kecil namun tegas. Ayahnya menatapnya, menunggu. Aku ingin semua berkumpul. Mahesa, Siska, orang tua mereka, dan ayah mertua. Semua akan duduk bersama. Dan semua akan mendengar kebenaran. Sebuah restoran dengan ruang VIP tertutup. Lampu temaram, aroma makanan mahal tapi suasananya mencekam. Diandra masuk bersama ayahnya. Mahesa sudah di sana, gelisah, wajahnya pucat. Di sisi lain meja. Siska menunduk ketakutan, dan ibunya Sriwarni tampak defensif dan arogan. Ayah mertua duduk diam dengan wajah kecewa mendalam. Untuk pertama kalinya, semua kebohongan akan dipertemukan dengan wajah-wajah asli pelakunya. Siska bangkit, menunduk dalam-dalam. Kak, aku minta maaf. Aku salah. Aku menyesal, ujar Siska dengan suara bergetar. Kenapa kamu lakukan itu, Siska? Kamu tahu dia suami orang. Diandra berkata dingin dan menatap lurus. Aku buta. Aku cuma ikut perasaan. Aku salah. Hening beberapa detik. Lalu, ibunya Sriwarni memecah suasana dengan komentar paling tidak sensitif. Sudahlah, namanya juga laki-laki. Semua laki-laki itu pasti pernah selingkuh. Ucap Ibu Sriwarni santai dengan sikap meremehkan. Apa susahnya sih? Tinggal maafin aja. Restoran langsung hening membunuh. Ayah Diandra dan ayah mertua saling menatap. Keduanya jelas tersinggung. Tidak, Diandra berkata perlahan tapi tajam seperti pisau. Tidak semua laki-laki selingkuh. Diandra menatap ibu itu tepat di matanya. Ayahku tidak pernah selingkuh. Ayah mertuaku tidak pernah selingkuh. Ucap Diandra dengan nada tinggi. Mereka adalah bukti bahwa kesetiaan itu ada. Yang tidak ada adalah rasa malu pada diri kalian. Ibu Siska terdiam. Siska menunduk, menangis. Mahesa menutup wajah merasa dipermalukan. Ayah mertua menggebrak meja, pelan tapi tegas. Mahesa, kamu mempermalukan keluargamu. Kamu mempermalukan istrimu. Kamu mempermalukan aku, kata mertuaku itu sambil menahan marah. Pertemuan itu bukan sekedar permintaan maaf. Itu adalah titik di mana semua topeng terjatuh. Tak lagi kebohongan, tak lagi alasan. Hanya kebenaran yang akhirnya berdiri telanjang di hadapan kami. Setelah pertemuan keluarga di restoran, malam turun dengan cepat. Lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan pantulan panjang di aspal basah. Diandra pulang bersama ayahnya, diam, tak berkata apapun. Hatinya kosong, tapi kepalanya penuh pertanyaan. Kamar tidur gelap. Hanya satu lampu kecil di meja. Diandra duduk memeluk lutut, menatap kosong ke dinding. Aku sudah mendengar semuanya. Semua pengakuan, semua alasan, semua kalimat yang seharusnya tak pernah ada dalam pernikahan. Tapi yang paling menghancurkan bukan pengakuannya,
melainkan kenyataan bahwa dia melakukannya di mobil kami, di rumah kami, di tempat yang aku rawat dengan cinta. Tempat yang harusnya suci, malah jadi saksi perselingkuhannya. Air mata jatuh satu persatu. Tidak deras, tapi berat, seperti batu yang menghantam lantai. Saat itu, aku tidak hanya marah. Aku merasa dunia menertawakanku. Perjuanganku, kesetiaanku, semuanya hancur begitu saja. Mahesa masuk pelan ke kamar. Wajahnya penuh penyesalan, mata bengkak, suara gemetar. "Diandra, aku mohon, jangan tinggalkan aku," ujar Mahesa sambil berlutut di kakiku. "Aku janji akan berubah. Aku janji gak akan ulangi lagi." Diandra menatapnya, tatapan yang kosong tapi tajam. "Kenapa kamu lakukan itu, Hes? Kenapa kamu rusak rumah yang kita bangun dari nol?" Aku gak tahu, Di. Aku hilaf. Dia murah, Di." Kata itu menghantam Diandra seperti badai. Murah. Hatiku yang sebelumnya retak, kini benar-benar hancur jadi debu. Sejenak bibir Diandra sempat tersenyum kecil, bukan karena lucu, tapi karena sakitnya terlalu dalam sampai tidak bisa dibendung. Namun senyum itu cepat hilang, digantikan dengan dingin yang menusuk. Jadi, semua ini, rumah tangga kita, kesetiaanku, kau pertaruhkan hanya karena dia murah. Di, aku salah. Aku gak mikir panjang. Kau tidak mikir panjang, tapi aku harus menanggung panjangnya luka ini selamanya. Diandra menahan tangis, namun suaranya kuat. Pagi berikutnya, gedung pengadilan agama terlihat megah dan dingin. Diandra berjalan masuk ditemani ayahnya. Mahesa menyusul dari kejauhan, tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Aku mengajukan cerai. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Tidak ada lagi pondasi untuk berdiri. Yang tersisa hanya puing-puing. Ruang mediasi. Pengacara dan mediator duduk di tengah. Diandra dan Mahesa duduk berhadapan tapi tidak saling menatap. Ketegangan menutup ruangan seperti kabut tebal. Bu Diandra, Pak Mahesa, mediasi ini kesempatan untuk memperbaiki atau mengakhiri. Mahesa menunduk, suara serak. "Pak, aku mau memperbaiki hubungan ini," ujar Mahesa dengan suara lantang dan meyakinkan. Ayah Diandra menarik napas panjang, mendekat ke putrinya. "Dra, ayah tahu kamu terluka. Ayah tahu kamu kecewa. Tapi ingat satu hal. Kalau kamu cerai, belum tentu kamu dapat laki-laki yang lebih baik dari Mahesa," kata ayah Diandra dengan lembut dan penuh bijaksana. Diandra menutup mata, menahan ledakan emosi. "Ini bukan tentang kamu lemah. Ini tentang kamu bijaksana. Setiap manusia bisa salah, tapi tidak semua diberi kesempatan kedua. Ayah serahkan keputusan di tanganmu, tapi pikir baik-baik, nak." Malam itu, Diandra mengambil air wudhu. Ruangannya tenang, hanya cahaya lampu kecil temaram. Dia berdiri di atas sajadah, tubuhnya bergetar. Lalu ia sujud lama, sangat lama. "Aku lelah ya Allah, aku tidak kuat lagi menahan semuanya sendirian." Diandra menangis di dalam sujudnya. "Aku pasrah, aku serahkan rumah tangga ini pada kehendakmu." Air mata jatuh membasahi sajadah. Tapi wajahnya terlihat lebih ringan, lebih damai, seakan beban lama diangkat dari dadanya. Pagi berikutnya, Diandra sijuk di depan Mahesa. Tidak ada teriak, tidak ada marah. Hanya ketegasan. "Aku beri kau kesempatan. Tapi, kalau kau ulangi lagi meski 1% pun, tidak akan ada maaf. Tidak akan ada toleransi. Tidak akan ada kesempatan ketiga." Mahesa menangis, memegang tangannya. "Aku janji,
Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini lagi. Pada akhirnya, bukan tentang memenangkan ego, tapi tentang memilih apa yang paling tepat untuk diriku. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan itulah pilihan yang kupilih hari itu. Diandra berdiri sendirian di balkon rumahnya. Malam itu sunyi. Hanya lampu kota yang berkelip jauh di bawah. Angin malam membawa hawa dingin, tapi tidak lebih dingin dari luka yang ia simpan. Kadang hidup memaksamu membuat keputusan yang tak pernah kau bayangkan. Aku, Diandra, perempuan yang bekerja keras dari nol. Perempuan yang membangun hidupnya sendiri lewat online shop, bisnis properti, dan dunia selebgram. Aku selalu pikir pernikahan akan menjadi rumah kedua yang menghangatkanku. Ternyata aku salah. Adegan Mahesa menangis memohon kesempatan. Suara Mahesa menggema samar. Jangan tinggalkan aku. Aku janji berubah. Aku janji demi Allah. Kembali ke Diandra di balkon. Aku ingin pergi. Aku ingin menyerah. Aku ingin tutup pintu dan tidak pernah menoleh lagi. Tapi, ada suara halus di hatiku yang berkata, jika kamu bisa memaafkan, maafkan dengan syarat. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Di meja makan, Diandra menuliskan sesuatu. Tangan bergetar, matanya basah. Sebuah lembar perjanjian disorot perlahan. Perjanjian kesetiaan dan tanggung jawab pernikahan. Mahesa duduk di seberangnya, wajahnya penuh takut. Diandra membaca dengan suara patah, tapi tegas. Aku akan memberi kita kesempatan. Tapi jika kamu selingkuh lagi, walaupun cuma satu pesan, satu tatapan, satu sentuhan, aku tidak akan ragu. Aku akan pergi. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan aku lagi. Mahesa menelan ludah, mengangguk, tangan gemetar ketika memegang pulpen. Lalu, aku menambahkan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Aku mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya, aku mengatakan sesuatu yang menunjukkan betapa besar luka yang dia tinggalkan. Kamu juga menaikkan jatah bulanan menjadi 50 juta. Bukan untuk foya-foya, tapi sebagai bentuk komitmen. Karena luka yang kamu buat bukan luka kecil. Mahesa menatapku lama. Matanya memerah, dan dia hanya berkata, akan aku lakukan apapun yang kamu minta. Mahesa menandatangani perjanjian itu. Pulpen jatuh pelan. Air mata Mahesa menetes ke kertas itu. Malam itu bukan kemenangan, bukan kekalahan. Itu adalah kebangkitan. Karena aku memilih berdiri. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku kuat. Diandra sujud dalam sholat malam, air mata jatuh ke sajadah. Wajah yang patah, tapi juga wajah yang sedang bangkit. Aku memilih memaafkan, tapi aku juga memilih melindungi diriku. Aku memilih memberi kesempatan, tapi aku juga memilih menjaga harga diriku. Aku tidak tahu apakah keputusan ini benar. Aku tidak tahu apakah luka ini akan sembuh. Tapi yang kupastikan adalah satu. Aku tidak lagi mencintai dengan buta. Aku mencintai dengan syarat, dengan batas, dengan martabat. Diandra menatap keluar jendela, cahaya pagi perlahan masuk. Wajahnya lebih tegar daripada hari-hari sebelumnya. Untuk kalian yang pernah disakiti, ingatlah, memaafkan tidak harus berarti melupakan. Memberi kesempatan tidak harus berarti merendahkan diri. Dan mencintai harus dimulai dari mencintai dirimu sendiri. Aku Diandra Maheswari, dan ini adalah kisahku.
Kalau kamu pernah merasakan luka seperti ini, tinggalkan komentar di bawah. Like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah berikutnya. Kita kuat kalau kita saling menguatkan.